Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Setiani. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang manfaat komputer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu untuk pendahuluan di PPT yang pertama. Di era digital ini, komputer telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga aktivitas profesional. Komputer berperan penting dalam membantu manusia menyelesaikan berbagai tugas dengan cepat, akurat, dan efisien. Dalam konteks akademik, komputer memberikan manfaat luar biasa, terutama bagi mahasiswa yang harus memenuhi kebutuhan studi, mulai dari mengerjakan tugas hingga melakukan riset. Dalam materi ini, kita akan menjelaskan bagaimana komputer ini berperan bagi mahasiswa. Jadi, dalam pembahasan kali ini, aku akan menjelaskan peran komputer, manfaat komputer untuk mahasiswa ya. Jadi, khusus untuk mahasiswa secara spesifik. Yang pertama, komputer berperan dalam mahasiswa untuk mendukung proses belajar dan tugas kuliah. Jadi komputer sangat membantu manusia terutama dalam membantu mahasiswa ini untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah seperti membuat laporan, presentasi, dan penelitian. Dan aplikasi pengolah kata ataupun yang udah ada di dalam komputer ya. Jadi mahasiswa dapat dapat menyelesaikan tugas dengan lebih rapi dan efisien. Untuk yang kedua, akses ke sumber pembelajaran online. Jadi banyak sekali dari kita mungkin kemarin-kemarin juga saat COVID banyak banget kalau mau mengerjakan tugas ataupun kita sekolahnya dari daring ya. Jadi peran komputer sangat penting karena bisa jadi perantara untuk pembelajaran. Jadi mahasiswa bisa mengakses berbagai sumber pembelajaran seperti jurnal ilmiah, e-books, dan artikel akademik di internet. Dengan komputer, mereka bisa memperluas pengetahuan yang mungkin tidak ada di buku atau materi kuliah. Jadi selain itu juga komputer manfaat komputer ini bisa membantu mahasiswa untuk mengerjakan tugas, bisa ambil artikel dari Google ataupun dari YouTube ataupun dari yang lainnya ya. Dengan komputer ini jadi lebih mempermudah lagi para mahasiswa untuk membantu belajar ataupun mengerjakan tugas. Yang ketiga, mempermudah riset dan penelitian. Jadi mungkin mahasiswa nanti akan sering melakukan riset ataupun penelitian dengan mudah karena dibantu dengan komputer. Jadi komputer membantu mahasiswa bisa membantu dalam mengolah data, mencari referensi ilmiah, hingga menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel untuk menganalisis data. Ini sangat bermanfaat terutama bagi mahasiswa yang sedang mulai penelitian atau proyek studi. Jadi sangat mempermudah banget ya kalau ada komputer di kehidupan kita. Selain mempermudah yang tadi udah saya sampaikan, juga banyak sekali untuk mempermudah kegiatan lainnya. Yang keempat, kita juga bisa dapat belajar keterampilan teknis dan software karena nantinya di dunia kerja kita pasti mengenal banyak banget untuk belajar komputer. Jadi komputer memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan digital seperti desain grafis, pemrograman, ataupun bahkan analisis data. Keterampilan ini akan sangat berguna di dunia kerja dan bisa menambah nilai tambahan dalam CV mereka. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa memahami komputer nanti akan mempermudah cara kita mendapatkan pekerjaan ataupun karena di era sekarang ya banyak banget yang menggunakan komputer, jadi para mahasiswa lebih mengerti lagi nanti akan jika mengerti ya bisa belajar keterampilan teknis dan software nanti akan lebih mudah lagi dalam mendapatkan pekerjaan di dunia kerja nantinya. Untuk yang nomor 5, mendukung kolaborasi dan kerja kelompok. Dengan komputer, mahasiswa bisa bekerja dalam kelompok secara online menggunakan platform seperti Google Docs atau Zoom untuk kolaborasi. Ini memudahkan diskusi kelompok dan berbagi dokumen tanpa harus bertemu langsung. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa juga ya komputer membantu kita mungkin saat-saat COVID dulu ya. Jadi bisa membantu kita untuk melakukan
eh, ya, melakukan pembelajaran melalui daring. Jadi nggak harus bertemu langsung, kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita. Dan komputer juga lebih mudah ya, pastinya dapat lebih mudah eh, untuk mengerjakan tugas ataupun membicarakan hal-hal tentang pekerjaan. Untuk yang keenam, dapat mengatur waktu dan agenda dengan lebih baik. Jadi, aplikasi kalender atau to-do list itu di komputer membantu mahasiswa untuk mengatur jadwal kuliah, mengingat deadline tugas, dan mengelola waktu dengan lebih efektif agar tidak ketinggalan tugas atau ujian. Jadi kalau untuk mahasiswa ya dari komputer nanti kita juga bisa mengatur jadwal kuliah jadi nanti akan lebih tertata, jadi nanti agar lebih ada yang mengingatkan dari komputer supaya pekerjaan kita lebih tertata lagi, bisa nantinya kita akan lebih disiplin lagi karena kita sudah mengatur ya, jadi sudah mengatur jadwal kuliah di komputer jadi nanti lebih efisien lagi. Yang ketujuh, kita bisa menggunakan komputer ini untuk hiburan dan relaksi. Jadi, di tengah kesibukan kuliah, komputer juga bisa menjadi sarana hiburan seperti menonton film, mendengar musik, atau bermain game. Ini membantu mahasiswa untuk relax sejenak setelah seharian bekerja. Jadi, untuk yang ketujuh ini untuk hiburan dan relaksi untuk mahasiswa mungkin ya karena mungkin harian mungkin banyak tugas ataupun jenuh bisa kita gunakan untuk menonton film, itu juga bagian dari manfaat komputer ya agar kita tidak jenuh, agar kita juga bisa relaksi, kita juga bisa refreshing ya dengan menonton film ataupun mendengarkan musik ataupun main game juga bisa. Ya, sambil untuk yang selanjutnya, kita dapat membangun portofolio dan personal branding. Bagi mahasiswa yang ingin membangun portofolio seperti desain, tulisan, atau proyek akademik, komputer bisa digunakan untuk membuat dan menyimpan karya. Mereka juga bisa membangun personal branding di platform seperti LinkedIn atau blog pribadi. Jadi untuk ini membangun portofolio dan personal branding itu nantinya sangat berguna banget untuk kita para mahasiswa mencari pekerjaan karena kalau sekarang syarat-syaratnya kan kebanyakan personal branding, jadi nanti kalian lebih mudah lagi untuk mencari pekerjaan karena kita sudah mempunyai personal branding. Dari komputer ini kita juga bisa melihat bagaimana caranya membangun portofolio, membangun desain, seperti apa yang harus kita lakukan agar nantinya kalau mau mencari kerja itu kita mudah dengan bisa menggunakan komputer. Jadi manfaat komputer itu banyak sekali ya buat kalian, mungkin buat para mahasiswa juga buat para selain mahasiswa juga ya kita banyak banget nih untuk nomor 9, peluang penghasilan tambahan. Jadi mahasiswa juga bisa menggunakan komputer untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya bekerja freelance di bagian desain, grafis, penulisan, atau menjadi asisten virtual. Ini bisa membantu meringankan biaya kuliah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau untuk peluang penghasilan tambahan ya, banyak banget ya sekarang, banyak banget karena e-commerce juga ya, kita bisa banget nih mengambil pekerjaan mungkin ya sampingan dari freelance juga. Kalau mau freelance gajinya juga lumayan ya, bisa menambah-nambah gaji pokok kita. Jadi seperti itu ya, nanti peluang tambahannya kita bisa dihasilkan mungkin dengan buat YouTube, menjadi content creator, ataupun menjadi host live, ataupun yang lainnya. Kalian juga bisa mendapatkan itu semua, belajar itu semua dari komputer. Ya. Untuk yang selanjutnya, kita yang ke-10, belajar secara mandiri, self study. Komputer memberikan akses berbagai kursus online yang bisa diambil sesuai minat mahasiswa seperti bahasa asing, coding, atau keterampilan lainnya. Hal ini membuat mereka bisa belajar mandiri di luar kurikulum kampus.
Jadi untuk mahasiswa kalian bisa yang poin ke-10 ini belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri ini kalian mungkin bisa ambil bimbel ya. Contoh mungkin di ruang guru kalian bisa banget ambil bimbel itu supaya lebih mudah nantinya untuk mengerjakan tugas ataupun nantinya bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk melanjutkan S2 ataupun yang lainnya kalian bisa menggunakan komputer. Jadi untuk manfaat komputer banyak sekali bagi mahasiswa ya terutama ataupun bagi semuanya. Untuk manfaat komputer ini memang banyak sekali. Ini ya. Benar. Dan selesai mungkin dari sini kalian bisa melihat-lihat ya. Untuk terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan presentasi. Mohon maaf kalau banyak salahnya ya dalam berbicara karena mohon maaf. Dan juga ini mungkin kalian masih banyak bisa belajar lagi untuk manfaat komputer. Untuk manfaatnya kita masih banyak sekali. Mungkin kalau kalian mau lihat lagi mungkin di lihat di handphone kalian juga ada ya. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.